Halo sahabat mistis, ketemu lagi bersama saya Ana Cikai. Semoga sahabat mistis di rumah selalu dalam keadaan sehat dan juga selalu berada dalam lindungan Sang Maha Kuasa. Sekarang hari ini atau malam ini saya akan menjelaskan tentang Hodam. Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk, banyak sekali dari sahabat-sahabat mistis yang penasaran dengan penjelasan dari Hodam. Tapi saya yakin sahabat mistis juga sudah banyak yang tahu apa itu Hodam, tapi mungkin lebih penasaran lagi karena penjelasan Hodam itu bisa dibilang agak meluas karena Hodam itu ada berbagai macam. Baiklah sahabat mistis, pertanyaan yang masuk kepada saya yang lebih banyak pertanyaan tersebut yang akan saya jawab di video saya selanjutnya. Apa itu Hodam? Hodam adalah makhluk ciptaan Tuhan yang diciptakan sebelum manusia itu lahir. Dan biasanya Hodam itu mempunyai sifat penurut, melayani, mendampingi, setia. Nah, banyak sekali yang berpendapat atau banyak sekali yang menyangka bahwa Hodam itu adalah jin. Tapi sebenarnya Hodam itu bukanlah jin, karena Hodam itu mempunyai karakter seperti malaikat tapi di bawah malaikat, karena memang diciptakan pun sebelum manusia itu lahir dan mempunyai sifat yang sangat setia karena memang ditugaskan untuk mendampingi manusia. Tapi jangan salah sahabat mistis, tidak semua orang didampingi Hodam, pendamping. Karena pasti sahabat mistis sering mendengar ada Hodam pendamping, ada Hodam leluhur. Sebenarnya ada banyak sekali. Akan saya sebutkan satu-satu, yaitu Hodam pendamping, 2 Hodam leluhur, Hodam benda pusaka, Hodam ilmu, ada pula Hodam keris. Nah, asal-muasal Hodam tersebut sebenarnya berbeda-beda. Pasti sahabat mistis penasaran, Hodam pendamping. Ya, tidak semua orang mempunyai Hodam pendamping. Meskipun Hodam itu memang sudah diciptakan Tuhan sebelum kita lahir untuk mendampingi kita. Biasanya Hodam pendamping itu akan hadir kepada orang-orang yang memang sering bertirakat, misal seperti berzikir, berpuasa, atau menjalankan sesuatu. Nah, dari situ akan timbullah Hodam pendamping. Dan Hodam pendamping itu biasanya mempunyai karakter yang sangat setia, yang akan membantu, selalu mendampingi kita, apalagi di saat kita memang lagi keadaan bahaya atau kepepet. Dalam segi apakah Hodam itu melindungi kita? Tetap Hodam adalah ciptaan Tuhan. Yang menciptakan kita adalah Tuhan, yang menciptakan Hodam pun adalah Tuhan. Jadi kembali lagi, ini adalah syariat dari fungsi Hodam tersebut. Nah, Hodam tersebut akan melindungi kita di saat bahaya apabila memang seseorang yang mempunyai Hodam pendamping. Melalui apa? Melalui kekuatan energi. Apalagi memang bahaya itu ada sangkut pautnya dengan ilmu kebatinan. Misal kita ada yang mengganggu, mengguna-guna, atau mengirimkan sesuatu hal-hal yang negatif, Hodam itu akan melindungi kita karena memang dia bertugas mendampingi kita. Nah, itu adalah penjelasan untuk Hodam pendamping. Ada lagi yang mungkin sahabat mistis tidak asing, sering mendengar Hodam leluhur. Nah, Hodam leluhur adalah Hodam yang berasal dari roh-roh atau sukma-sukma leluhur kita. Tapi leluhur kita yang dulunya memang berilmu atau punya ilmu atau punya kesaktian. Dan Hodamnya itu akan mendampingi anak cucunya atau cicitnya atau buyutnya. Intinya akan mendampingi keturunannya. Karena apa? Kalau menurut saya lebih ke Hodam leluhur adalah sukmanya atau energinya. Karena apa? Ketika manusia itu meninggal, jasadnya akan pulang, akan dikuburkan, dan rohnya akan pulang ke Tuhan. Tapi energinya itu pasti akan ada, masih ada di dunia. Nah, itulah yang akan menjadi Hodam-Hodam leluhur untuk anak cucunya atau keturunan-keturunannya. Nah, itulah yang disebut Hodam leluhur. Dan Hodam leluhur itu biasanya akan memilih, karena akan ada orang-orang yang terpilih untuk didampingi.
apa anak cucunya, buyutnya itu yang memang memerlukan bantuannya karena mungkin kedepannya akan mendapatkan banyak masalah dengan hal-hal yang menyangkut kebatinan, maka dari itu khodam leluhur tersebut akan mendampingi, akan mengikuti, dan akan datang di saat kita dalam keadaan bahaya. Itu yang disebut khodam leluhur. Dan ada lagi sahabat mistis, mungkin sahabat mistis sering mendengar, oh ini keris pusaka, ini keris sesepuh, ini khodamnya apa? Misal di dalam keris itu ada misal di dalam keris itu ada khodam macan atau ada khodam sosok laki-laki. Nah, biasanya khodam yang berada di dalam keris itu biasanya khodam kerisnya itu sudah sepuh yang memang diciptakan oleh para orang tua zaman dulu yang biasanya berilmu tinggi. Jadi ketika beliau menciptakan keris tersebut, itu keris atau itu benda pusaka tidak hanya sekedar keris biasa. Biasanya beliau pada zaman itu mentirakatkannya, intinya mengisi dengan misal jin untuk penjagaan, jin untuk pengasihan. Nah, biasanya khodam yang berisi di dalam keris itu biasanya memang disengaja oleh si pembuat keris, ataupun keris tersebut asalnya kosong. Misal saya mendapatkan sebuah keris itu lumayan termasuk sepuh, tapi khodamnya kosong. Saya akan mendoakannya, menzikirkannya, memasukkan energi-energi saya sehingga menjadi khodam atau pengisi itu keris. Karena keris itu ibaratnya jiwanya adalah khodam. Keris itu mempunyai jiwa, yaitu jiwanya itu khodam yang mengisi keris tersebut. Nah, itulah yang disebut khodam keris. Makanya bisa berbagai macam. Bisa memang khodamnya berasal dari yang punyanya dulu, yang membuatnya, beliau mengisinya, ataupun memang keris tersebut sudah dipegang dari orang ke orang paranormal atau orang pintar yang memang dengan sengaja mengisinya, yang menjadi keris tersebut mempunyai jiwa, mempunyai isi, yaitu isinya khodam. Dan khodamnya bisa berbagai macam, biasanya tergantung kebutuhan ataupun memang tergantung dari orang zaman dahulunya mengisinya khodam apa. Nah, biasanya hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat aura atau isi atau khodam yang ada di keris tersebut. Makanya banyak orang bertanya misal kepada saya, ini saya punya barang ini, isinya apa nih, khodamnya apa nih. Nah, seperti itu namanya khodam keris. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang khodam benda pusaka. Nah, biasanya khodam benda pusaka itu yang memang khodam atau jiwa yang berada atau isi yang berada pada benda-benda pusaka. Misal pada batu mustika atau pada keris-keris kecil. Intinya benda-benda pusaka yang memang itu berasal dari peninggalan leluhur. Itu siapapun bisa mengisi khodam. Maksudnya siapapun, orang-orang yang memang ahlinya, ahli spiritual atau paranormal. Karena biasanya orang-orang tersebut mengisi khodamnya dengan apa? Dengan kekuatan energi atau lewat tirakatnya. Untuk apa? Untuk mengisikan khodam-khodamnya. Nah, biasanya khodam-khodam di dalam benda pusaka itu apabila diisikan biasanya berbeda-beda. Tapi ada juga khodam-khodam benda pusaka yang memang bendanya itu memang benda buatan zaman sekarang, yang memang bukan berasal dari masa lampau atau bukan berasal dari penarikan. Karena gini sahabat mistis perlu ketahui, banyak sekali orang melakukan penarikan. Nah, biasanya ketika orang melakukan penarikan itu mendapatkan bendanya, tapi terkadang khodamnya ada yang ikut ke, misal ada orang melakukan penarikan 3 orang, bendanya dapat sama si A, tapi terkadang khodamnya belum tentu ikut sama si A. Bisa saja khodamnya itu ikut sama temannya yang ini, temannya yang itu. Nah, itu berarti khodam alami yang memang berasal dari leluhur kita, benda-benda bertuah yang memang dari zamannya itu ketika kita dapatkan memang sudah berisi. Nah, kalau khodam-khodam benda pusaka seperti misal batu akik, atau misal saya contohkan keris-keris kecil seperti ini, yang misal awalnya saya dapatkan kosong, tapi karena saya punya tujuan tertentu, biasanya saya isikan khodam. Dan khodam tersebut biasanya tergantung dari keperluan kita, kebutuhan kita, dan ngolahnya tidak cukup 1-2 hari sahabat mistis, pasti butuh waktu. Karena
ada juga tirakat yang harus saya jalankan. Terkadang saya juga mendatangi tempat-tempat ziarah yang mengandung kekuatan energi yang cukup besar. Setelah itu kita olah dan menjadilah pembentukan dari hodam. Dan hodamnya itu tergantung dari yang kita inginkan. Seperti tadi saya jelaskan, misal ada hodam untuk penjagaan yang misal kita olah lewat media batu ulung atau tidak keris kecil. Ada juga mungkin sahabat mistis sering dengar, oh ini batu mustika ini atau batu rubi ini warnanya pink, atau biasanya batu kucubung ungu yang biasa dipakai untuk media pengasihan. Oh ini ada hodam pengasihan nih. Bahkan ibaratnya minyak pengasihan. Nah itu pun mengandung hodam. Hodam apa? Hodam pengasihan. Nah itu perlu sahabat mistis ketahui. Hodam-hodam pengasihan tersebut yang bisa berada di dalam batu, misal batu rubi berwarna pink, batu kucubung, atau enggak media minyak pengasihan ataupun pemikat. Nah itu mengandung hodam. Biasanya kalau yang saya lakukan itu saya isi dengan hodam berjenis kelamin perempuan. Misal kalau minyaknya memang untuk perempuan, dan biasanya kalau digambarkan sosoknya cantik. Karena apa? Dengan niat tujuan minyak itu atau batu tersebut diolah supaya mengandung hodam untuk dipegang sama yang punyanya, siapapun itu, entah itu saya atau nanti saya berikan kepada klien saya atau siapapun. Itu memang niatnya sebagai untuk daya tarik aura pengasihan. Maka dari itu hodam isinya pun adalah hodam pengasihan. Dan bagaimana cara mengolahnya? Itulah memang ada ritual-ritual tertentu untuk mengisikan hodam. Dan biasanya sebenarnya tidak jauh-jauh dari ada zikir yang dirapalkan, ada juga jampe-jampe yang dimasukkan, ilmu-ilmu pengasihan yang misal saya kuasai atau saya hafal. Dan ilmu-ilmu pengasihan itu pun yang saya hafalkan, yang saya masukkan hodam biasanya sudah dipuasakan sebelumnya. Dan kebanyakan saya biasanya menjalankan puasa muti. Nah itulah, jadi dari yang namanya hodam benda pusaka itu bisa panjang, karena hodam benda pusaka yang berasal dari memang leluhurnya zaman dulu memang sudah mengisi hodam atau sudah terdapat hodam. Ada juga yang tadi saya sebutkan, yaitu benda-benda pusaka yang awalnya kosong tapi ketika kita olah menjadi ada hodamnya. Ada lagi sahabat mistis selanjutnya, banyak juga yang bertanya apa itu hodam ilmu. Nah hodam ilmu adalah hodam yang berasal dari rafalan-rafalan atau tirakat-tirakat juga yang kita olah. Misal seperti saya, kalau saya memang seperti ini karena faktor keturunan. Dari kecil sampai saya dewasa memang sudah ada faktor keturunan. Hodam pendamping pun berasal dari leluhur. Tapi tetap saya pun harus mengolahnya. Misal saya pun mengolah dengan tirakat, dengan puasa mutih. Selain dengan puasa wedal saya, naktu saya, juga ada juga ritual-ritual yang saya jalankan, misal bermeditasi, berzikir. Nah itulah, apapun yang saya jalankan, apapun yang saya lakoni, itu menjadikan hodam ilmu saya mungkin sedikit demi sedikit. Apa yang saya jalani, apa yang saya jalankan itu menjadi sebuah hodam ilmu. Jadi hodam ilmu itu berarti hodam yang berasal dari pengolahan ilmu kita selama kita menjalaninya. Sebenarnya gini sahabat mistis, apabila kita berzikir, melantunkan lafaz Allah, terus kita juga menyimpan air putih di depan kita di saat zikir. Biasanya itu percaya tidak percaya, itu sebenarnya air tersebut mengandung hodam. Hodam dari apa? Dari lafaz yang kita zikirkan, dari dentuman lafaz yang kita zikirkan. Bahkan saking kita khusyuknya dan terus menerus banyaknya yang kita rafalkan, biasanya bisa merubah rasa air tersebut. Karena apa? Ya itulah, dari apa yang kita ucapkan, dari apa yang kita zikirkan itu mengandung kekuatan energi yang sebenarnya bisa menjadi hodam. Intinya bisa menjadi jiwa atau isi. Maka dari itu melakukan apapun, apalagi mengolah hodam ilmu yang tadi saya sebutkan, ya memang intinya perlu ketekunan. Karena tidak sembarangan juga hodam tersebut ibaratnya mendampingi kita, ibarat dari hodam apapun, kecuali yang tadi saya ceritakan dari hodam mustika, yang memang itu hasil pengolahan.
Jadi intinya penjelasan hodam itu seperti itu. Apabila sahabat mistis memang masih penasaran ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Selanjutnya sahabat mistis, saya juga akan menjelaskan bagaimana cara berkomunikasi dengan hodam. Misal dengan hodam pendamping kita atau dengan hodam-hodam yang berada di dalam benda pusaka. Karena banyak sekali yang penasaran dan bertanya, Bun, saya sebenarnya banyak yang bilang kalau saya itu mempunyai hodam pendamping dari leluhur, atau hodam pendamping yang memang sudah berada di dalam tubuh saya, mendampingi saya sejak kecil. Tapi saya bingung, bagaimana caranya untuk berkomunikasi? Nah, jujur sahabat mistis, dulu pun saya bingung. Karena intinya penjelasannya hodam itu berbeda dengan jin. Jin itu tidak jauh beda dengan manusia. Biasanya misal kita berkomunikasi dengan manusia, kita bisa mengobrol langsung. Begitu juga orang yang mempunyai kelebihan-kelebihan biasanya berkomunikasi secara langsung dengan alam jin seperti dengan alam manusia. Mengobrol biasa ketika kita masuk ke dimensi mereka atau mereka masuk ke dimensi kita. Tapi beda halnya ketika kita berkomunikasi dengan hodam. Karena yang saya rasakan, ataupun mungkin sahabat mistis juga merasakan, sebenarnya berkomunikasi dengan hodam itu tidak bisa kita atur kapanpun kita berkomunikasi. Karena hodam itu punya sifat mendampingi, melayani, setia. Nah, maka hodam itu akan berkomunikasi dengan kita di saat memang kita membutuhkan bantuannya, dan tidak usah kita meminta, karena hodam tersebut akan segera mendampingi kita, ibaratnya melayani kita, membantu kita dalam keadaan terpepet. Misal, cara mereka berkomunikasi biasanya melalui rasa kita atau melalui mimpi. Melalui mimpi, tiba-tiba kita dimimpikan begini-begini, dan intinya diperingati untuk supaya berhati-hati karena nanti akan begini-begini, ataupun dikasih mimpi seperti wangsit-wangsit atau gambaran-gambaran atau simbol siloka. Makanya kadang mimpi itu harus dipecahkan, karena biasanya memang ada salah satu cara hodam kita untuk memberitahu kita apabila memang ada bahaya. Nah, biasanya cara mereka berkomunikasi seperti itu, atau melalui rasa kita. Mereka menekan rasa kita supaya kita itu mempunyai kepekaan. Aduh, ini misal mau pergi, terus di jalan itu kita akan ada apa-apa, misal ada mara bahaya atau apa. Nah, biasanya kita akan diberikan rasa yang, aduh, antara pergi jangan. Nah, biasanya cara komunikasi hodam itu seperti itu. Maka dari itu, ya memang apabila memang kita sudah mengetahui kita ada hodam pendamping, mau tidak mau kalau memang kita ingin lebih matang, kita pun harus mengasahnya. Supaya apa? Kita akan semakin jeli dan kita pun akan semakin peka. Untuk apa? Apabila ada memang wangsit-wangsit atau memang ada rasa-rasa yang lain yang ditunjukkan oleh hodam tersebut lewat rasa kita atau lewat mimpi kita. Karena itulah cara berkomunikasi dengan hodam pendamping. Karena tidak bisa kita dengan sengaja, misal kita mencari hodam kita, berkomunikasi, mengobrol. Beda dengan jin. Kalau dengan jin biasanya bisa mengobrol secara langsung apabila jin tersebut masuk ke dimensi kita atau kita masuk ke dimensi mereka. Karena hodam pendamping itu ibaratnya memang bertugas hanya untuk mendampingi kita, tunduk kepada kita, melayani kita di saat kita ada dalam bahaya, mendampingi. Itulah tugasnya hodam pendamping. Makanya kalau untuk berkomunikasinya tidak bisa secara langsung, tapi kita harus lebih peka dan jeli apabila kita mendapatkan petunjuk-petunjuk lewat mimpi ataupun lewat rasa. Nah, kecuali memang kita berkomunikasi dengan misal hodam benda. Saya contohkan, ini ada hodamnya, dengan saya pegang seperti ini, biasanya bisa menggerak sendiri. Ini bukan tangan saya yang menggerakkan sahabat mistis, bisa berputar-putar. Ini hanya contoh kecil. Nah, sahabat mistis bisa lihat, ini pergerakannya hanya bawahnya saja menggantung. Jadi ini salah satu contoh yang menggerakkan adalah hodam. Karena ini bisa dilihat bergerak hanya di sini. Sedangkan apabila tangan saya menggerakkan, pasti gerakannya akan seperti ini. Sahabat mistis bisa lihat, ini saya yang menggerakkan. Beda dengan apabila memang benda ini bergerak atau digerakkan oleh hodam atau jiwa atau isi yang ada di dalam benda ini.
Sekali lagi saya perlihatkan. Pergerakannya makin kencang, maju ke depan ke belakang. Hodam yang ada di dalam benda ini saya meminta untuk gerakan ke kiri dan ke kanan. Sahabat mistis bisa lihat, ini pergerakannya menjadi ke kiri dan ke kanan. Stop. Nah, apabila dari depan ke belakang, saya minta ke kiri dan ke kanan, pasti harus bergerak tangan saya. Tapi tadi sahabat mistis lihat, tangan saya tetap diam dan yang bergerak hanya dari sini. Ini salah satu contoh berkomunikasi dengan hodam, atau kita mengetahui benda tersebut apa ada hodam ataupun tidak. Dan hal ini bisa dilakukan oleh siapa saja, tapi biasanya orang-orang yang peka atau mempunyai power lebih atau energi lebih akan lebih cepat bereaksi. Beda dengan orang-orang yang awam atau misal yang benar-benar kosong atau energinya hanya sedikit, biasanya pergerakannya butuh waktu agak lama. Tapi saya yakin pasti bisa. Itulah salah satu contoh untuk berkomunikasi dengan hodam yang berada di dalam benda. Terus pasti sahabat mistis bertanya, kok itu hanya sebuah perhiasan, kok bisa mengandung hodam? Jadi hodam itu biasanya akan diam atau menempati seperti yang saya bilang, dimana memang benda-benda itu biasanya mengandung logam atau enggak, memang ada mustika-mustikanya. Dan apalagi misal media ini bertahun-tahun berada di tempat praktek saya atau di kamar praktek saya, dan kamar ini ya memang ibaratnya bisa dibilang berbagai macam hodam, berbagai macam gaib memang ada. Jadi otomatis benda apapun yang ada di sini biasanya menjadi mengandung hodam, sahabat mistis. Apabila sahabat mistis memang masih banyak penasaran dengan hal-hal yang memang ingin dipertanyakan, silakan sahabat mistis pertanyakan di kolom komentar. Jadi untuk sementara penjelasan tentang hodam seperti itu, saya mohon maaf apabila ada kekurangannya, apabila ada kesalahannya, karena saya juga hanya manusia biasa yang berusaha saling memberikan ilmu dan berkomunikasi dan juga berbagi pengalaman. Karena apa yang saya bicarakan, apa yang saya ucapkan itu memang sesuai dengan pengalaman dan sesuai yang saya ketahui dan sudah saya rasakan. Jadi sahabat mistis, semoga penjelasan ini bermanfaat. Sekali lagi, apabila ada kurang dan salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum, salam mistis.